Kehilangan Ciro Alves, David da Silva masih rada oke bobotoh. Tapi pada akhirnya harus kehilangan Tyrone Del Pino yang bisa dibilang salah satu pemain yang benar-benar menjadi tulang punggung Persib Bandung untuk musim ini. Aduh, nggak habis pikir bobotoh. Yang kedua, Beckham Putra. Ada info terbaru di Timnas Indonesia yang info ini saya yakin seharusnya bisa membuat para netizen atau hatersnya Beckham, entah itu dari supporter tetangga ataupun yang lain, bungkam. Ditambah GBLA disandingkan dengan GBK. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acana abi nyukeun dihapunten upload kontenna bahasa Sunda hampurannya bahasa Sunda orang Sunda upload bobotoh. Kontennya agak telat karena saya tadi ada urusan dulu di siang hari, bikin video malam hari, editing saeutik langsung diupload. Karena ada 3 informasi penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama langsung bobotoh lah Tyrone Del Pino. Bisa dibilang walaupun Tyrone Del Pino belum dihatur nuhunkan secara resmi oleh manajemen Persib Bandung, tapi dia udah pamitan di akun Instagramnya mengatakan selamat tinggal untuk selamanya kepada bobotoh sealam dunia. Walaupun sebenarnya ini berita yang bisa dibilang tidak terlalu kaget. Karena sebelumnya kan kita udah tahu Ciro Alves katanya akan ke Malut. Kabarnya juga David da Silva. Kabarnya juga Gustavo Poyet. Kabarnya juga Tyrone Del Pino akan hengkang juga ke Malut. Walau alam Tyrone Del Pino hengkangnya kemana. Tapi bisa dipastikan Persib Bandung akhirnya berpisah dengan Tyrone Del Pino. Ini bukan tanpa alasan, bobotoh. Alasannya udah sempat saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Kalau Persib Bandung memang gak mau telat ngekat generasi yang seharusnya memang udah seharusnya diganti. Karena manajemen Persib Bandung melihat Persib itu untuk visioner ke depan, untuk jangka yang sangat panjang, bukan hanya juara 1, 2, 3 kali saja, tapi kalau bisa melebihi JDT, juara setiap kalinya yang dimana JDT 11 kali juara gitu kan. Nah, Persib belajar dari juara tahun 94 dan juara tahun 2014 ketika pada akhirnya manajemen telat ngekat dengan pemain yang itu-itu saja. Pada akhirnya permainan Persib Bandung kebaca bobotoh sealam dunia. Bahkan beberapa kali saya yakin bobotoh juga mungkin ada di sini yang sempat komen kalau hampir saja permainan Persib Bandung itu di akhir-akhir kebaca permainannya. Itulah yang menjadikan Persib Bandung memiliki kerangka berpikir untuk mengganti banyak pemain. Selain itu juga kerangka berpikirnya Persib Bandung ingin mempertahankan gelar juara dengan hat-trick bahkan terus-menerus juara, ditambah juga ingin bisa berprestasi di Asia. Itu dasarnya. Dan pemain yang akan datang ke Persib bisa dibilang pemain-pemain yang sebenarnya nggak kalah saing dengan kualitas pemain yang ada sekarang. Harapannya bisa benar-benar tune bersama Persib Bandung dan tentunya bisa membawa Persib Bandung lebih baik. Itu berita pertama. Jadi Tyrone Del Pino bisa dibilang hatur nuhun bobotoh. Yang kedua, Beckham Putra. Ada bocoran halus tapi bisa dipegang bobotoh sealam dunia kalau Beckham Putra kabarnya masuk pemain yang dikerucutkan oleh Coach Patrick menjadi 23 pemain. Kan pemain itu semuanya ada 32. Tapi yang datang hanya 28 karena beberapa cedera seperti Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, dan juga semacamnya. Nah, akan dikerucutkan lagi yang masuk DSP menjadi 23. Dan kabarnya Beckham Putra masuk bobotoh sealam dunia ke DSP 23 pemain. Terlepas apakah Beckham nanti akan dimainkan atau tidak, tapi seenggaknya ini udah menunjukkan kalau Beckham memang memiliki kualitas. Sekaligus juga saya berharap Beckham bisa main dan membuktikan bahwa dia punya kualitas dan membawa timnas Indonesia menang melawan Cina bahkan juga Jepang. Walaupun kalau lawan Jepang agak sedikit ya mustahil gitulah bobotoh sealam dunia. Tapi intinya Beckham punya kualitas. Ini juga udah disampaikan dari 2 orang. Pertama Coach Patrick yang mengatakan sangat terkesan dengan perkembangan pemain baru yaitu Stefano Lillivali dan juga Beckham Putra. Begitupun juga sang El Capitano Jai Ijes yang mengatakan kalau
Beckham Putra cepat dan memiliki kualitas. Intinya bisa bersaing lah dengan kualitas pemain-pemain timnas yang ada sekarang. Ini dari Jai Ijaz loh. Ini bukan hoax loh. Bisa dilihat beritanya Bobotoh Salam Dunia. Dengan seperti itu, seharusnya udah bisa sedikit agak membungkam orang-orang yang kemarin sempat cukup sentimen kepada Beckham Putra. Walaupun ya kita tahu juga ini sentimen yang tidak berdasar ya. Di tengah orang-orang yang ngerti bola, pundit-pundit bola, coach-coach dan mantan-mantan pemain sepak bola profesional mengatakan Beckham layak, terlepas dia akan dimainkan atau tidak, tapi seenggaknya layak dicoba. Ada segerombolan orang yang mengatakan letik lah, gasak-gerusuk lah, akan merusak ritme permainan timnas lah, dan segala macamnya. Walaupun saya tahu juga, Bobotoh Salam Dunia, siapa orang yang mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak fokus ke situnya. Siapapun pemainnya, saya harap Bobotoh, siapapun pemainnya, ini juga jadi pelajaran untuk kita. Jika seandainya timnas tidak ada pemain Persib pun, maka kita layak untuk tetap mendukung Persib Bandung. Dek aya pemain Persib, dek itu teh negara kita kudu didukung. Komo deui lamun di timnasna aya pemain ti Persib, nya leuwih alus didukungna tambah-tambah Bobotoh Salam Dunia. Itu berita kedua, lain ketilu. Kedua Bobotoh. Dan berita ketiga yang terakhir Bobotoh. Naon tadi teh hilap deui kala. Oh, GBK dan GBLA. Semua elemen siga avatar, semua orang yang memiliki kepentingan di situ, pengelola GBLA, Pemda dan juga Persib Bandung itu sendiri, kontraktornya atau yang ngebenerin GBLA dan juga pemangku jabatan Gubernur, Pak Erwin termasuk Pak Wali Kota bersepakat untuk memperbaiki GBLA, dikebut supaya bisa dipakai saat saat Piala Presiden, yang kita tahu kan Piala Presiden sekarang itu spesial banget karena King Persib akan bertemu Liga Indonesia dan Austral, kita juga akan bertemu Pro TFC, kita juga akan bertemu bestinya Beckham Putra oleh Romeni, yaitu Oxford United, Bobotoh Salam Dunia. Nah, kita tahu kan izinnya itu di Sijalak Harupat. Tapi mudah-mudahan ini kekebut dimaksimalkan, akan bisa bermain di GBLA. Walaupun waktu itu jaminannya menjadi kembali hijau, bisa. Tapi apakah rumput itu udah merekat akarnya? Belum tentu. Itu yang kita belum tahu gitu kan. Cuman diusahakan untuk bermain di GBLA. GBK aja bisa katanya cepat gitu kan perbaikannya, masa GBLA nggak bisa. Itu yang pertama. Cuman yang jadi masalahnya, menurut Bobotoh Salam Dunia, hanya untuk sekelas Piala Presiden, maaf, bukan maksud saya merendahkan, paksakan GBLA atau cukup di Sijalak Harupat saja sih Bobotoh. Karena kalau GBLA dipaksakan, ya otomatis akan mengganggu persiapan GBLA juga untuk home base King Persib di musim depan, entah itu untuk di Piala Asia, main di Asia maksud saya, atau juga di Liga. Nah, apakah cukup hanya dengan manfaatkan dulu Sijalak lah Piala Presiden mah, atau udah paksakan GBLA karena GBLA udah melekat menjadi home base-nya Persib Bandung. Nah, hanya itu saja mungkin dari segi pertimbangan tentang GBLA. Cuman intinya GBLA akan dipersiapkan untuk cepat-cepat pulih. Dan ini juga saya tidak lupa mention kepada Bobotoh untuk yuk jaga Persib Bandung, jaga juga prasarananya di dalam tentang GBLA. Euforia kemarin saya sulit juga untuk menyalahkan siapapun Bobotoh, karena memang dalam kebahagiaan seperti itu kadang-kadang kita lupa akan aturan-aturan. Tapi jadikanlah ini pelajaran, jika seandainya perilaku kita justru malah merugikan diri pribadi dan merugikan tim kebanggaan kita King Persib, lebih baik hindari saja, dimulai dari diri sendiri. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.